Inspiration and Solution, kita akan diskusi sesuatu yang menarik, tentunya bersama narasumber yang pakar dan expert di bidangnya. Hari ini narasumber kita tentunya seorang yang sangat luar biasa di bidang akademik, dan beliau adalah Direktur dari STIE Gici, Gici Business School, Bapak Eko Yuliawan SE MSc. Kita akan membahas tentang bagaimana menjadi how to be a professional and entrepreneur with Gici Business School. Saya sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Selamat pagi Pak Eko, apa kabarnya? Halo, selamat pagi Pak Siannya. Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa. Pak Eko, sudah lama tidak kita ketemu ya. Dan hari ini kita Wah, langsung diskusi mengenai pendidikan, khususnya di business school ya. Kebetulan sahabat Tribuners, Pak Eko Yuliawan ini adalah sahabat lama saya yang sudah banyak sekali eh, berkarir dan expert di bidang akademik, khususnya di bidang bisnis dan manajemen. Pak Eko, sebagai direktur ya daripada Gici Business School ya. Ini Gici Business School, Pak Eko, program studi yang apa saja yang ada di dalam Gici Business School, dan program unggulannya seperti apa, dan bagaimana support mahasiswa menjadi profesional dan entrepreneur. Silakan Pak Eko. oke, baik. Terima kasih Pak Siannya. Ya, terima kasih juga kepada Tribun Medan ya, yang hari ini telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi dan sharing gitu ya. Terutama bagaimana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI untuk menghasilkan profesional dan entrepreneur dan ya sesuai dengan di bidang bisnis gitu ya. Jadi saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih Pak Siannyet ya, apa sih STIE GICI ini. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI ini yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta ya, di mana kampus utamanya ada di Kota Depok ya. Dan STIE GICI ini memiliki ada 4 lokal kampus ya yang tersebar di area Jabodetabek. Yang tadi salah satunya ada di Kota Depok, yang kedua ada di Pondok Gede, Kota Bekasi, kemudian ada di Bekasi Kota, dan satu lagi ada di Kota Bogor, ya, atau Kabupaten Bogor lebih tepatnya. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IC ini saat ini memiliki 4 program studi unggulan. Yang pertama adalah program Diploma 3 Manajemen Pemasaran, kemudian ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan program Pascasarjana S2 Magister Manajemen. Seperti itu Pak Janet untuk program studi yang saat ini paling banyak diminati di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SIGC ini. Seperti itu. Baik Pak Eko. Nah, tentunya saat ini dengan perkembangan teknologi dan kemudian perkembangan dunia bisnis dan dunia usaha yang semakin lama semakin ya meningkat ya, dari sisi persaingan juga semakin meningkat, dari sisi pelayanan customer, kecepatan semakin meningkat. Bagaimana persiapan dari Gici Business School ini sehingga bisa adaptif terhadap perkembangan zaman di mana teknologi digital dan kemudian service level customer atau mahasiswa kan demandingnya, ekspektasinya semakin meningkat, termasuk dunia pekerjaan dan dunia usaha, dunia bisnis ini juga ekspektasi semakin meningkat. Bagaimana peran kedua sisi ini menjadi terkoneksi dengan baik sehingga BC Business School itu juga dapat mensupport ya pengembangan dunia usaha dan dunia bisnis, dan sangat membantu kepada pengembangan mahasiswa menjadi mereka lebih profesional, adaptif, dan lebih tanggap terhadap perubahan lingkungan yang saat ini semakin dinamis. Pak Eko. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Janet. Ini tentunya perubahan-perubahan eksternal ya, juga perkembangan teknologi yang semakin advance saat ini. Tentu FTE terus melakukan adaptasi ya dengan perubahan-perubahan tersebut. Karena kunci untuk bisa survival, gitu ya, terutama kita yang berada di perguruan tinggi, tentu kita harus mengikuti tren pasar dan juga tren perkembangan gitu ya yang terjadi di baik itu di industri kerja ataupun di dunia kerja ya, seperti itu. Nah,
tentu STIE selain untuk beradaptasi itu tentu kita harus juga mampu menangkap demand gitu ya dari pasar terkait dengan perkembangan teknologi yang saat ini sangat masif, terutama dalam proses pembelajaran. Kita memberikan kemudahan kepada para mahasiswa selain dia bisa berkuliah secara offline tatap muka di kelas, kita juga melakukan dengan konsep hybrid learning. Nah, hybrid learning ini adalah menjadi salah satu ya unggulan ya yang dimana memang untuk area Jabodetabek yang dengan traffic yang sangat luar biasa ya begitu padat kemudian cukup tersebar di area Jabodetabek, keberadaan blended learning ini ya, atau hybrid learning ini menjadi salah satu kemudahan bagi para mahasiswa yang mereka berada di area di luar Jabodetabek ya, meskipun nanti kegiatan hybrid learning ini tetap akan dilakukan, beberapa pertemuan dilakukan di kampus utama kita seperti itu. Nah, tentu dengan keberadaan dengan hybrid learning ini memberikan warna baru dan perspektif baru ya. Tentu ini menjadi salah satu tren di kondisi saat ini bahwa keberadaan dari hybrid learning yang melalui online itu menjadi salah satu kemudahan ya bagi para pengguna, dalam hal ini adalah mahasiswa. Nah, ini adalah bagaimana STIGC telah melakukan dan menyiapkan untuk bisa beradaptasi. Selain itu juga semua kegiatan-kegiatan dan aktivitas mahasiswa semuanya sudah terintegrasi dengan teknologi-teknologi, baik itu dari sistem akademik, kemudian bagian keuangan atau buku macam, semuanya sudah terintegrasi sehingga mahasiswa cukup menggunakan smartphone-nya, tabletnya gitu ya, untuk mengakses informasi apapun ya terkait informasi-informasi yang perlu mereka dapatkan terutama dalam konteks akademik di STIGC. Seperti itu, Pak Dian. Sip, mantap, luar biasa Pak Eko. Tentunya melihat persiapan dari STIGC Business School ini adalah sudah sangat memadai ya Pak Eko ya untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang begitu cepat. Apalagi selama COVID ini juga kan banyak perubahan-perubahan ya yang dari offline ke online, dan saat ini istilah hybrid juga menjadi istilah yang sangat trendy saat ini, di mana mahasiswa juga diberikan kebebasan ya untuk dapat apakah berkunjung langsung ke kampus, mereka dapat merasakan pengalaman di kampus pada saat proses belajar mengajar ataupun pada saat melalui online ya, daring ini. Pak Eko, dari segi dosen, bagaimana dosen Business School ini, Pak Eko? Ya, tentu keberadaan tenaga pendidik atau dosen di STIGC kita sangat menyadari bahwa sesuai dengan visi dari STIGC kita ada dua yang ingin kita create gitu ya. Yang pertama kita ingin menghasilkan profesional yang handal di bidang manajemen dan bisnis. Yang kedua juga kita tidak pungkiri bahwa kita ingin melakukan menghasilkan lulusan yaitu mereka yang di bidang entrepreneur. Maka tentu kita melakukan kombinasi karena kita tidak mungkin keberadaan dosen itu hanya sebatas dari sisi akademik. Maka apa yang dilakukan oleh STIGC? Kita harus melakukan juga ya bekerja sama link and match dengan para praktisi sehingga memang dosen-dosen di STIGC mereka adalah sesuai dengan background di bidang akademik tapi juga mereka adalah praktisi-praktisi yang expert di bidangnya. Sehingga ketika ini bisa dikolaborasikan, yang satu dari sisi akademik untuk memperkuat dari konsep teoretikal dan riset, dan dari sisi praktek itu tentunya akan berkaitan tentang keilmuan, keprofesional, kepakaran di bidang sesuai dengan implementasi bagaimana teori-teori itu dapat diimplementasikan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus melakukan kolaborasi, ya baik itu dari sisi akademik, ya untuk dosen-dosen akademik dan juga dosen-dosen yang background-nya adalah praktisi. Tentu ini akan menjadi sebuah experience baru bagi mahasiswa, bagaimana mahasiswa dapat mengcombine ya teori-teori konseptual dan juga praktis keilmuan yang diimplementasikan di dalam dunia kerja. Seperti itu, Pak Sian. Dengan kombinasi antara praktisi dan akademisi, ini diharapkan akan memberikan dampak praktikal langsung ya. Mereka mahasiswa lebih memahami dunia bisnis dan profesional dengan baik karena ada
dosen praktisi yang sudah pengalaman itu memberikan support ya, pengalaman mereka, edukasi yang terstruktur sehingga mempermudah mahasiswa untuk belajar lebih cepat, mengerti dunia realitanya seperti apa. Nah, itu kombinasi biasa normal itu bagaimana konsep belajar dan kombinasi antara praktisi dan akademisi di DC Business School ini, Pak Eko? Oke, baik. Terima kasih Pak Sianiat. Jadi ini saya sedikit menceritakan bagaimana background dari STGC dalam proses program kegiatan belajar mengajar. Yang pertama tentu kita perlu riset yang panjang, ya, adopsi yang cukup panjang, belajar yang sangat panjang bagaimana ini bisa mengintegrasikan antara kegiatan akademik gitu ya, yang sifatnya teoretikal dan juga implementasi dengan expert para praktisi-praktisi. Makanya GC ini berdiri walaupun secara nature-nya adalah perguruan tinggi di bidang akademik, namun secara konsep implementasi kita tidak bisa menerapkan 100% itu menggunakan keilmuan akademik saja. Karena kita sangat menyadari bahwa ketika nanti mahasiswa lulus itu bukan hanya mereka jago di dalam konsep ataupun tekstual, tetapi mereka juga harus dibekali dengan kemampuan untuk bisa mengeksekusi dari teori-teori yang selama ini telah dia dapatkan. Makanya keberadaan STEGC ini memiliki menjadi ciri khas di mana antara akademik dan juga praktikal ini harus menjadi in between, saya katakan. Kita tidak mungkin 100% full akademik karena tentu banyak sekali calon-calon lulusan mahasiswa ini mereka itu bukan hanya untuk dijadikan seorang akademisi sebagai ilmuwan, tetapi mereka pun ada yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang profesional. Itu. Sehingga memang kurikulum yang kita desain itu tidak 100% full akademik, tetapi juga muatan-muatan di dalam mata kuliah itu harus dikuatkan dengan praktikal. Makanya di dalam STGC kita punya konsep di dalam proses pembelajaran yang kita singkat namanya adalah TPEC. Nah, apa itu TPEC? Saya sedikit breakdown. T-nya itu sendiri adalah theoretical. Ya, kita tentu setiap perguruan tinggi ya dalam proses pembelajaran pasti kita akan memberikan konsep-konsep atau teori-teori yang relevan di bidang manajemen, bisnis ataupun accounting gitu ya. Nah, itu adalah dari sisi knowledge gitu ya. Nah, dari sisi theoretical. Lalu P-nya apa? P-nya itu adalah practical. Jadi setiap bobot mata kuliah kita tidak hanya memberikan kepada mahasiswa itu berupa konsep atau teori, tetapi kita praktis di dalam dunia kerjanya seperti bagaimana, dalam industri itu bagaimana. Nah, inilah ketika kita butuh praktikal ini menghadirkan orang-orang praktisi yang mampu mengeksekusi dan implementasi dari teori-teori tersebut, gitu ya. Itu adalah dari praktikal. E-nya apa? Experience. Nah, tentu kita ingin sekali gitu ya, bagaimana nih kita bicara best practice. Nah, pengalaman-pengalaman antara mahasiswa yang sudah bekerja, kemudian dikombinasikan dengan para expert, pengalaman ini, ya tentu ini akan menjadi bahan baku yang sangat baik, ya, yang ini akan didiskusikan di dalam kelas. Ya, mahasiswa mereka punya pengalaman, kemudian dosen pun punya pengalaman, experience, ini menjadi kolaborasi yang cukup penting, gitu ya, bagaimana untuk bisa melakukan formulasi sehingga nanti menjadi best practice yang bisa menjadi rujukan atau role model bagi teman-teman atau mahasiswa ketika mereka terjun ke dunia kerja ataupun industri. Dan satu lagi adalah talent. Ini kita tidak pungkiri. Kita menyadari bahwa yang namanya mahasiswa ataupun manusia, mereka memiliki bakat, mereka memiliki talent yang sangat variatif dan berbeda-beda. Tentu kita harus juga memotret talent dari masing-masing setiap mahasiswa, ya, sehingga kita bisa melakukan profiling gitu ya, mana mahasiswa yang memang mereka nanti akhirnya talent yang dimiliki akan bergerak menuju profesional ataupun dengan talent yang dia miliki akan bergerak menuju seorang ilmuwan atau akademisi yang sangat dihandalkan di bidang keilmuannya. Nah, sehingga dengan TPET ini kita mampu melakukan mapping kepada seluruh mahasiswa gitu ya. Nah, sehingga dengan TPET yang dilakukan pada setiap mata kuliah ini, kita dapat menjamin dan memastikan bahwa setiap lulusan STGC akhirnya memiliki kemampuan bukan hanya kuat di dalam theoretical,
tetapi juga dia akan kuat di dalam konsep-konsep yang sifatnya praktis dan bagaimana dia dapat mengeksekusi dari teori-teori tersebut. Nah, seperti itu, Pak Anca, ya. Menarik, Pak Eko. Kalau dilihat dari lulusan Gici Business School ini, mahasiswa kebanyakan ke mana ya, Pak? Mereka diterima di mana? Ya, jadi sangat luar biasa Pak Janiet ya. Saya mendapatkan data dari bagian kemahasiswaan bahwa kita setiap tahun melakukan transfer study. Jadi lulusan kita banyak sekali mereka bekerja baik itu di perusahaan-perusahaan nasional ataupun perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya. Bahkan banyak juga teman-teman kita ya yang mereka bekerja di luar negeri secara global ya, ada yang di Malaysia, di Singapura, di Filipina. Tentu ini menjadi value bagi STGC bahwa kita mampu gitu ya bersaing dengan lulusan-lulusan kita, mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lain gitu ya. Nah, ini menjadi kabar baik buat STGC bahwa kita tetap ya memiliki keyakinan bahwa kurikulum kita yang kita berikan kepada mahasiswa itu akhirnya mereka menjadi lulusan yang dapat berdaya saing baik secara nasional ataupun global, Pak Tian. Bagaimana dukungan dari dosen-dosen, baik itu dosen pengajar maupun dosen pembimbing maupun dosen praktisi untuk mendukung keberhasilan mahasiswa di STE Gici Business School ini, Pak Eko? Ya, baik. Terima kasih Pak Janiat. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kita bicara dunia pendidikan ini tidak terlepas dari peran bagaimana dosen atau tenaga pendidik ini memberikan apa untuk mendampingi mahasiswa gitu ya untuk bisa mereka benar-benar ketika nanti mereka lulus itu benar-benar sudah siap untuk bekerja matang dan juga memiliki karakter yang kita inginkan baik itu mandiri, independen gitu ya. Seperti itu. Tentu peran dosen di sini sangat penting gitu ya. Makanya di dalam proses pembimbingan lain sebagainya kita memastikan bahwa dosen-dosen yang akan melakukan pembimbingan itu bukan hanya melihat dari sisi pendidikan saja, tetapi juga kita melihat bagaimana pengalaman dan kepakaran di bidang keilmuannya. Sehingga ketika mahasiswa mengambil tugas akhir, misalkan katakan dia mengambil marketing management, maka kita harus juga melakukan relevansi dengan pakar-pakar atau dosen-dosen yang di bidang marketing gitu ya. Sehingga memang ada diskusi yang akan sangat menarik, ada novelty-novelty yang akhirnya bisa dilakukan, ada kebaruan-kebaruan yang bisa diberikan gitu ya, ketika passion dari mahasiswa dan juga pengalaman-pengalaman dari dosen atau tenaga pendidik ini bisa dikolaborasikan dengan baik. Ya, seperti itu Pak Tiani. Ya, jadi juga menjadi care ya, concern dari STE Gici Business School ini terhadap perkembangan mahasiswa, apakah menjadi Betul, betul. profesional, Iya, apakah menjadi tenaga ahli di bidang pendidikan, khususnya di betul. ilmuwan di manajemen, ataukah di proses bisnis ya. Sejauh ini sudah ada kerjasama dengan institusi di luar Gici Business School, baik dalam dan luar negeri, Pak Eko? Wah, jadi kalau kita bicara tentang kerjasama atau kolaborasi, Pak Tiani, STIGC ini menjadi andalan lah gitu ya, bahwa kita saat ini kerjasama itu bukan hanya dengan perusahaan-perusahaan di nasional saja, tapi kita memiliki banyak juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di internasional. Bahkan di bulan November 2024 kemarin kita baru saja bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China, di mana mereka sangat membuka untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk magang di sana gitu ya, dan juga mereka praktisi-praktisi di China itu bisa menjadi narasumber ya untuk di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici, seperti itu Pak Tian ya. Menarik sekali. Dan Pak Eko, bagaimana proses belajar mengajar saat ini di STE Gici Business School? Apakah 50% 50% online offline atau diberikan kebebasan mereka bisa Oke, memilih? baik. Ya, jadi untuk kegiatan program proses atau waktu kuliah di STGC ini menjadi sangat fleksibel sekali di STGC tentunya.
semua orang atau semua mahasiswa saat ini terutama yang berada di Jabodetabek ini, fleksibilitas itu menjadi salah satu kunci penting ya untuk mereka melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IC ini kita sangat fleksibel sekali. Kita ada kelas pagi, ada kelas malam, dan juga ada kelas shift. Nah, ini yang agak menarik, ini kelas shift gitu ya. Kenapa kelas shift ini? Karena ini untuk mengakomodir bagi mereka yang berstatus karyawan. Jadi mereka bisa mengikuti waktu kerjanya. Misalkan ketika nanti dia shift malam kerjanya, dia bisa ambil kuliah di pagi. Dan ketika nanti dia shift pagi, dia bisa ambil di kelas malam. Tentunya dengan dosen yang sama. Nah, sehingga tidak perlu khawatir bahwa mahasiswa itu tidak bisa mengikuti perkuliahan atau tidak bisa mengikuti dengan jadi kita mengikuti dari jam kerja dari mahasiswa ini karena kita sangat tahu sekali Pak Sianyes di Jabodetabek ini waktu-waktu ini sangat audit sekali, waktu sangat terbatas, tingkat kemacetan yang sangat luar biasa. Tentu dengan adanya kelas waktu shift ini sangat memudahkan sekali bagi mahasiswa, yang terutama bagi mereka yang sedang bekerja. Jadi tidak ada hambatan sama sekali seperti itu Pak Sia. Jadi ini dengan adanya Gici Business School ini menjadi sebuah peluang ya bagi karyawan-karyawan yang sebelumnya tidak berkesempatan untuk dapat melanjutkan kuliah, sehingga dengan program yang ada di Gici Business School ini memberikan kesempatan yang luas ya. Mereka yang masuk bekerja di malam hari, ada shift itu, ada 3 shift biasanya, waktu menjadi sesuatu yang bukan merupakan kendala lagi bagi Betul, mereka. Yang betul penting Pak. adalah kemauan ya Pak Eko ya. Betul, Kemauan itu untuk belajar kemauan. dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikannya. Iya, betul. Setuju saya dengan Pak Sianyet ya. Jadi apalagi kita berada di Jabodetabek ini, mereka bukan hanya bekerja yang sifatnya office hour, tapi kita juga sangat berdekatan dengan kawasan-kawasan industri, di mana mereka bekerja secara shifting gitu ya. Sehingga keberadaan waktu kuliah secara shift itu sangat membantu dan sangat memudahkan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di STI Gizi ini. Dan kabar baiknya lagi Pak Tianyet, kita bukan hanya saat ini kita sudah memiliki izin rekognisi pembelajaran lampau. Apa ini RPL ini gitu ya? Bahwa saat ini ketika orang masuk ke GICI itu bukan katakanlah S1 itu masa studi normal adalah 4 tahun. Ketika dia mengambil jalur RPL dengan tingkat pendidikan minimal SMA ataupun SMK, kemudian dia sudah punya pengalaman di industri, katakan minimal 3 tahun, maka pengalaman-pengalaman itu bisa dikonversi menjadi mata kuliah. Bayangkan, ini sangat memudahkan sekali, sehingga proses konversi pengalaman selama dia bekerja itu tidak sia-sia. Jadi dia bisa konversikan pengalaman itu menjadi sebuah mata kuliah, dan akhirnya apa? Mereka bisa lulus tidak harus menunggu 4 tahun, bahkan dengan 2 tahun saja mereka sudah dapat memperoleh gelar sarjana, seperti itu. Itu yang sangat Dan itu, menarik saat ini. nah ini Pak Eko, bagaimana cara konversinya? Apakah ada minimal pengalaman berapa lama di bidang tertentu, atau mereka sudah memiliki, seperti katakanlah memiliki pengalaman seperti kepala bagian atau supervisor minimal? Baik, baik Pak Janyet. Jadi untuk siapapun yang ingin mengambil program RPL ini, kita memiliki kriteria bahwa minimal pengalaman bekerja itu 3 tahun Pak Janyet. Ya, sehingga pelatihan-pelatihan ataupun dari job desk yang selama ini dia kerjakan, itu kita akan collecting, kemudian kita akan nanti matchingkan dengan capaian pembelajaran yang kita miliki. Nah, sehingga semua pengalaman, semua sertifikasi, semua sertifikat pelatihan yang selama dia bekerja itu mereka dapatkan itu bisa dikonversikan kepada mata kuliah yang kita punya seperti itu Pak Janet. Jadi Berarti syaratnya artinya ada proses konversi ada dan proses. penilaiannya oleh siapa, Pak Eko ya? Oke, jadi kita memiliki tim RPL. Tim RPL ini merupakan kombinasi dari juga tenaga-tenaga akademisi dan juga expert-expert, para praktisi. Kemudian nanti semua portofolio yang sudah dibuat oleh mahasiswa ini akan kita berikan atau akan diakses oleh asesor. Nanti akan dilakukan penilaian terhadap portofolio yang sudah dikirim, melakukan juga interview dan wawancara, dan bahkan sampai ke demo bekerja.
Sehingga nanti kita, para asesor ini, ingin benar-benar memastikan bahwa pengalaman yang sudah dia dapatkan itu sangat relevan gitu ya dengan mata kuliah yang akan dikonversikan. Nah, seperti itu, Pak Tian. Menarik, Pak Eko. Berarti ada tim yang untuk penilaian, sehingga apakah pengalaman tersebut bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah yang sudah ada, sehingga bisa mempercepat mereka ya, karena praktikal secara tidak langsung mereka sudah melakukan praktek langsung di Betul. pekerjaan, hanya butuh untuk secara pemahaman, secara literasi di akademisi menjadi sebuah konversi yang menarik ya, artinya memberikan kesempatan ada yang sudah pengalaman mungkin 5-10 tahun. Dengan demikian dapat mempercepat mereka untuk proses menyelesaikan program studi S1 di STL Gizi Business School ini ya, Pak Eko ya. Iya, betul Pak Tian ya. Jadi saat ini menjadi salah satu program unggulan juga di STGC karena banyak sekali di Jabodetabek ini yang mereka sangat punya pengalaman yang sangat banyak gitu ya. Sehingga yang selama ini mereka punya tumpukan sertifikat dari pelatihan yang ini selama ini tidak bisa digunakan, dengan program RPL ini itu bisa menjadi sangat bermanfaat, bahkan akhirnya ini bisa dikonversi untuk mendapatkan gelar secara akademik dan resmi dari kementerian. Seperti itu Pak Seni. Memang the real combination antara akademik dan praktikal ya, Pak Eko ya. Gizi Business Iya, School ini. betul. Kombinasi yang Iya, betul. ya in between ya. Tadi Pak Eko sampaikan in between, Ya, artinya akademik dan profesional. ya. Ya. Program Magister Management bagaimana Pak Eko? Menjadi saat ini banyak diminati juga ya. Ya, betul Pak Syanyet. Ini saya cukup bersyukur gitu ya keberadaan Sekolah Pasca Sarjana SIGC S2, walaupun ini ibaratnya baru lahir gitu ya di tahun 2021, tapi animo calon mahasiswa yang ingin mengambil di program Magister Manajemen itu sangat luar biasa Pak Syanyet. Bahkan kita setiap semester itu kita selalu membuka kelas gitu ya. Dan untuk saat ini dengan durasi waktu hampir kurang lebih 3 atau 4 tahun, kita untuk program magister sudah hampir 200 mahasiswa dalam jangka waktu yang sangat singkat ini Pak Syanyet. Bahkan kita sudah memiliki lulusan S2 3 angkatan Pak Sian. Ya, jadi ini bagaimana program MM yang kita desain ini gitu ya, karena orang-orang yang masuk ke SIGC mereka sudah sangat paham sekali bahwa mereka di dalam itu tidak terlalu textbook, tidak terlalu konsepsional, tetapi di dalamnya sangat muatan-muatan dari praktikal itu sangat membantu mereka untuk melakukan berbagi sharing di dalam kelas seperti itu Pak Fian. Bagaimana hubungan kampus dengan perusahaan-perusahaan di sekitar Jabodetabek? Apakah ada kerjasama khusus Pak Eko? Oh iya, tentu Pak Fian ya. Jadi kita di dalam kegiatan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, ataupun bahkan dengan pemerintah-pemerintah kota dan kabupaten, kita tentu di dalam kurikulum itu ada program magang gitu ya, dan juga ada program MBKM Merdeka Belajar yang saat itu telah sampai saat ini masih berjalan. Tentu kita ingin juga bahwa mahasiswa itu bukan hanya bisa menikmati perkuliahan di dalam kelas, tetapi dengan program MBKM itu pun mahasiswa bisa merasakan secara langsung bagaimana dia dalam program magang atau program project independen gitu ya, dengan mitra-mitra yang selama ini telah bekerja sama dengan STIGC. Seperti itu Pak Tia. Tantangan dunia pendidikan ke depannya seperti apa Pak Eko? Khususnya di bidang bisnis dan manajemennya Pak Eko? Ya, tentu kalau kita bicara tentang challenging gitu ya, terutama dalam konteks pendidikan tinggi saat ini, memang Indonesia ini masih banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat terjadi gitu ya. Dinamika dan juga regulasi atau aturan-aturan ini memang satu sisi ada yang sangat mendukung untuk penguatan perguruan tinggi, tapi di dalam satu sisi pun kita berada di dalam pressure gitu ya dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Namun dengan keberadaan tantangan-tantangan itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya kita punya resources, maka resources ini kita fokuskan bagaimana untuk menghasilkan value
gitu ya, terutama bahwa kita memiliki visi dan misi bagaimana kita bisa menghasilkan sarjana atau lulusan di bidang entrepreneur dan juga profesional. Nah, tentu semua resources itu harus kita fokuskan yang menjadi salah satu value yang akhirnya bahwa lulusan kita punya differentiate dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang lain seperti itu Pak Sian. Dukungan dari pemerintah terhadap pendidikan tinggi di Indonesia bagaimana, Pak Eko? Ya, kalau kita bicara dengan dukungan tentu sampai saat ini pemerintah saya kira sudah sangat memberikan fokus yang cukup baik. Hal ini bisa sebenarnya bisa tercermin bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran gitu ya. Hampir mungkin anggaran itu paling tinggi di pendidikan, hampir 20% anggaran APBN itu dialokasikan untuk pendidikan. Namun mungkin eksekusi di lapangan ini tentu harus dilakukan evaluasi saya kira. Karena memang distribusi kita tidak dipungkiri bahwa tingkat kesejahteraan dosen di Indonesia ini memiliki gap yang sangat jauh dengan negara-negara di tetangga, baik itu Malaysia, Filipina, Singapura, seperti itu. Tentu ini harus menjadi evaluasi bagi kita bersama, terutama dalam pemerintah, karena tentu bahwa pendidikan ini adalah menjadi sektor sangat penting bagaimana ini bisa untuk meningkatkan Indonesia untuk menjadi menuju Indonesia maju, Indonesia emas gitu ya di 2045 nanti, sehingga tentu keberadaan pendidikan, keberadaan resources SDM ini menjadi investasi yang sangat penting seperti itu Pak Sian. Dan saat ini juga banyak beasiswa ya, baik di dalam dan di luar negeri yang bisa mendukung para dosen yang memiliki passion di akademik ya, Pak Eko. Iya, betul Pak Sianiat. Jadi memang saat ini pemerintah pun ini menjadi salah satu fokus ya. Saya melihat pemerintah banyak sekali menyediakan beasiswa baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu ya. Tentu ini menjadi kabar baik gitu ya bagi para tenaga pendidik ya kan, bagi para praktisi, bahkan salah satu beasiswa yang cukup bergengsi di Indonesia itu LPDP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Ini bukan hanya bisa diakses oleh tenaga pendidik saja, tetapi profesional-profesional yang tidak berkaitan tentang institusi pendidikan pun mereka bisa apply di sana. Nah, ini adalah salah satu bagaimana mungkin peran pemerintah untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak Tiang. Dan Pak Eko juga merupakan salah satu ya penerima beasiswa dari government ya. Iya, betul. Alhamdulillah, Pak Tiang. Ya. Jadi, saya termasuk awardee ya di beasiswa pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang menempuh program doktoral gitu ya di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia di BINUS University. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, insya Allah saya akan melaksanakan sidang promosi dokter lah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, Pak Tian. Baik, selamat Pak Eko ya. Sebentar lagi akan menjadi doktor di bidang ilmu manajemen. Semoga ilmunya Terima kasih, Pak Tian. memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap pengembangan dunia pendidikan khususnya di bisnis dan manajemen di Giji School maupun di Indonesia saat ini ya. Kegiatan di kampus kan ada tridharma ya Pak ya, ada penelitian, pengejaran, dan pengabdian masyarakat. Bagaimana pelaksanaan di Giji Business School ini Pak? Ya, baik. Terutama ketika kita sebagai tenaga pendidik, kita memiliki tugas utama yang tadi dikatakan tridharma perguruan tinggi, bahwa dosen ataupun praktisi itu tidak hanya memberikan sharing pengetahuan, tetapi tetap mereka harus melakukan penelitian atau riset dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk kegiatan riset dan juga pengabdian masyarakat, Pak Janiat, ini kita sangat terbantu dengan adanya mitra-mitra yang selama ini kita telah melakukan kerjasama. Sehingga ketika kita sebagai tenaga pendidik ataupun praktisi-praktisi yang memang dia pun berkecimpung di dunia pendidikan, mereka sangat dimudahkan dengan adanya rekanan atau mitra yang ada di SIGC. Sehingga kita tinggal melakukan mapping, mitra memiliki challenging apa, kemudian ini kita akan masuk gitu ya, baik dari sisi akademisi dan juga praktisi untuk menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi oleh mitra. Nah, begitu juga untuk kegiatan-kegiatan PKM, Pak Tiannya, kita bukan hanya menyasar untuk lembaga-lembaga profit, tetapi juga kita masuk ke lembaga-lembaga non-profit,
bagaimana kita ingin melakukan upscaling kepada para UMKM gitu yang menjadi salah satu fokus kita gitu ya, untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang keilmuan kita seperti itu. Menarik Pak Eko. Jadi semua ya antara pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat itu berjalan dengan selaras ya di Gizi Business Iya School ini betul, Pak Eko ya. ya, ya, ya. Ya. Dan kedepannya Pak Eko, Gizi Business School ini seperti apa harapannya? Ya, jadi kita saat ini memiliki impian yang sangat besar, Pak Jan, ya, bahwa saat ini kita mengikuti perkembangan zaman tadi, perkembangan teknologi yang sangat masif, sehingga kita ke depan, saat ini kita sedang melakukan pengurusan izin, kita ingin melakukan transformasi dari sekolah tinggi menjadi institut gizi. Nah, keberadaan Institut Gizi ini ingin tentunya kita akan membuka program studi baru, yaitu adalah program studi di bidang teknik informatika dan juga sistem informasi. Karena memang saat ini Gizi tidak mau ketinggalan bahwa memang pasar sangat ini sedang membutuhkan expert-expert di bidang teknologi, ya, baik itu di bidang teknik informatika, sistem informasi, atau bahkan bisnis digital. Sehingga kita ingin memberikan kontribusi itu melalui keberadaan uh, Institut Gizi ini, sehingga kita bisa memberikan sumbangsih melalui lulusan-lulusan yang kita sudah siapkan, baik itu di bidang teknik informatika, sistem informasi, dan bisnis digital. Seperti itu Pak Kenny. Menarik Pak Eko, selalu mengikuti perkembangan zaman dan selalu adaptif terhadap peluang-peluang yang ada di eksternal saat ini ya Pak Eko ya. Kalau dilihat dari konsep dan kemudian praktikal kerjasama mahasiswa, kemudian berbagai kerjasama baik government maupun perusahaan-perusahaan, ini tentunya menjadi sebuah kekuatan ya yang dapat memberikan supporting yang sangat kuat terhadap Gizi Business School. Nah, sekarang prosesnya Pak Eko, syarat untuk menjadi mahasiswa Gizi Business School ini seperti bagaimana Pak Eko? Dan di mana? Ada beberapa kampus di Jabodetabek ya Pak Eko ya. Bagaimana Ya, cara ya, daftarnya, website atau harus melakukan kunjungan langsung ke sekolah tinggi dan alamatnya Pak Eko? ya. Jadi baik, terima kasih Pak Janet. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gizi ini tersebar di area Jabodetabek. Kita memiliki 4 kampus, ada di Kabupaten Bogor, ada di Kota Depok, ada di Bekasi Kota, dan ada juga Bekasi Pondok Gede. Nah, tentu bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di STGC, tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita sudah sangat terintegrasi, maka mahasiswa bagi yang ingin datang ke kampus, kami sangat terbuka. Kalaupun tidak datang ke kampus, kita sudah memberikan ada layanan website, portal, di mana mahasiswa bisa melakukan pendaftaran secara online melalui pmb.stegc.ac.id, gitu ya. Sehingga mahasiswa silakan bisa mendaftar dimanapun, kapanpun, tinggal mengakses dari website tersebut. Seperti itu, Pak Tia. Pendaftaran dimulai dari bulan berapa biasanya Pak Eko ya? Baik, kalau untuk program sarjana itu biasa kita starting dibagi menjadi 3 gelombang, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Gelombang 1 itu dari bulan September sampai dengan Desember. Nah, sedangkan gelombang 2 kita saat ini sedang memasuki gelombang 2 itu dari bulan Januari sampai juga dengan bulan April, dan gelombang 3 dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Seperti itu, Pak Jan. Ya. Apakah Gizi Business School juga menerima transfer, misalnya ada karyawan profesional yang pindahan karena pekerjaan sehingga ditempatkan di wilayah Jabodetabek? Bagaimana? Apakah bisa dikonversi sehingga masuk ke sekolah tinggi Gizi Business School ini, Pak? Iya, betul Pak Sian. Ya, jadi selama ini pun kita banyak sekali menerima mahasiswa-mahasiswa pindahan. Nah, itu yang saat ini menjadi program RPL kita. Jadi RPL itu ada 2 konsep. Yang pertama adalah RPL bagaimana kita mengkonversi dari pengalaman-pengalaman karyawan yang telah bekerja. Yang kedua RPL adalah mereka yang studi lanjut, misalkan telah lulus program diploma, mereka ingin melanjutkan ke program sarjana. Nah, itu melalui program RPL juga, seperti itu Pak Jan ya. Jadi kita sangat fleksibel sekali. Seperti itu. Untuk biaya kuliah bagaimana, Pak? Apakah ada kemudahan-kemudahan dan supporter kepada mahasiswa? Oke, baik. Terima kasih Pak Jan ya. Jadi
di SIGC, ini kabar baiknya bahwa untuk mendapatkan value yang begitu banyak di SIGC ini, itu ya kita sangat kompetitif, kita sangat bersaing di SIGC. Itu untuk biaya kuliah itu sangat affordable, sangat terjangkau. Kita per semester hanya 3.600.000 saja, Pak Janet. Bayangkan hanya dengan 3.600.000 per semester, itu sudah bisa menikmati seluruh layanan dan juga pelayanan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI. Seperti itu. Tarik Pak Eko, semoga maju terus ya, dan sukses selalu untuk GICI Business School. Untuk akses bisa ke website www.gici Business School ya Pak Eko? Betul, betul. Ya, diakses di website www.sigc.ac.id seperti itu Pak ya. Baik Pak Eko, tidak terasa ya, waktu juga sudah sangat panjang. Tadi Pak Eko ceritakan bagaimana in between antara profesional, praktikal dan akademik ini tentunya harus dikombinasikan sehingga memberikan dampak dan impact yang maksimal bagi mahasiswa, termasuk ada kemudahan-kemudahan dan kerjasama berbagai institusi yang diharapkan dan sudah menjadi realita, menjadi supporter yang sangat maksimal kepada seluruh mahasiswa GICI Business School sehingga sangat mendukung kepada proses profesional, karir maupun bisnis mereka di masyarakat ya. Sekali lagi Ya. Pak Eko, terima kasih waktunya, maju terus dan Sama-sama sukses Pak selalu. ya, sama-sama. Pak Eko, Ya. kandidat doktor sebentar lagi akan menyandang title doktor di bidang ilmu manajemen ya. Sekali lagi selamat Pak Terima Eko. kasih Pak Janet. Ya, terima kasih Maju banyak. terus dan sukses selalu ya untuk GICI Business School juga. Sama-sama Pak Janet. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Janet dan juga Tribun yang pada hari ini telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing gitu ya. Bagaimana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI berkontribusi di dalam pendidikan dan juga kebermanfaatan bagi masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eko. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi di Inspiration and Solution setiap Jumat yang tentunya terbaik untuk sahabat Tribuners semuanya. Terima kasih.